Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi awal kita di semester 2 adalah surat Al-Humazah. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar tentang membaca surat Al-Humazah. Yang kedua, asbabun nuzul surat Al-Humazah. Yang ketiga, menghafal bacaan dan juga arti dari surat Al-Humazah. Dan yang keempat, kita belajar tentang kandungan surat Al-Humazah. Yuk, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Humazah. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Shadaqallahul Azim. Selanjutnya kita belajar tentang asbabun nuzul dari surat Al-Humazah. Dari Ibnu Abi Halim meriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, asbabun nuzul surat Al-Humazah terkait dengan seorang tokoh bangsa Quraisy, yaitu yang bernama Ubay bin Khalaf, yang terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Namun, karena kekayaannya itu, ia sering kali mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW. Tetapi, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar, sehingga turunlah surat ini yang menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan balasan dengan siksa yang pedih kepada mereka-mereka yang telah menghina Nabi Muhammad. Adapun pendapat dari Ibnu Hatim bahwa asbabun nuzul surat Al-Humazah ini adalah karena adanya hinaan dari tokoh bernama Al-Ahnas bin Syarik yang gemar mengumpat dan mengejek orang lain. Sementara menurut Ibnu Jarir bahwa surat tersebut diturunkan karena seorang musyrik yang bernama Jamil bin Amir al-Jumhi yang suka sekali mengejek orang lain. Ada juga pendapat lainnya datang dari Ibnul Munzir yang menyatakan bahwa surat Al-Humazah ayat 1-9 diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan bagi kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf yang senang menghina Rasulullah setiap kali berjumpa. Surat Al-Humazah ini sendiri adalah surat yang berisi peringatan kepada mereka para pencela dan pengumpat yang mengira dengan harta yang mereka miliki lantas bisa merendahkan orang lain. Mereka ini akan diganjar dengan neraka Huthomah. Surat Al-Humazah adalah surat ke-104 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 9 ayat yang merupakan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kata Al-Humazah diambil dari ayat pertama dari surat ini yang berarti kecelakaan. Kecelakaan berarti ancaman dan bencana serta siksa yang dahsyat bagi pengumpat dan pencela. Surat Al-Humazah adalah surat yang menjelaskan tentang perbuatan yang suka bersaing dalam kemegahan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dan tentang akibat buruk yang akan diterima oleh mereka.
Kita lanjutkan dengan menghafal bacaan dan juga arti dari surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul azim. Setelah kita menghafalkan surat Al-Humazah beserta artinya, kita lanjutkan belajar kita dengan ciri-ciri orang yang tamak atau serakah. Ciri yang pertama adalah mereka akan berpikir bahwasanya harta adalah segala-galanya sehingga lupa bahwa dalam harta tersebut ada hak orang lain. Yang kedua, mereka terlalu semangat dalam bekerja sampai lupa waktu untuk ibadah dan tidak mempedulikan kesehatannya. Yang ketiga, mereka bersifat hemat yang berlebihan hingga punya sifat kikir. Yang keempat, mereka enggan sekali membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk kepentingan umum. Yang kelima, mereka kurang peduli dengan permasalahan sosial karena sibuk dengan hartanya sendiri. Yang keenam, mereka selalu bermegah-megahan dalam urusan dunia hingga lupa dengan urusan akhiratnya. Yang ketujuh, mereka selalu merasa kekurangan terhadap kekayaan yang sudah dimilikinya. Yang kedelapan, mereka selalu berpikiran tentang materi atau uang. Begitu ya. Kandungan surat Al-Humazah. Yang pertama, tidak membanggakan urusan keduniawian sehingga lupa dengan urusan akhirat atau semua yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekerja dengan wajar sehingga tidak lupa akan waktu untuk beribadah. Yang ketiga, bersifat qanaah atau rela menerima kenyataan hidup sehingga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Ketika bahagia, ketika sedih, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesulitan, kita selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, membelanjakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk jalan agama Islam. Bersedekah, berinfak, berzakat dan sebagainya. Yang kelima, memenuhi kewajiban bersedekah, berinfak dan berzakat. Yang keenam, bersikap dermawan atau suka membantu. Yang ketujuh, tidak menghina, mengumpat, mencela atau bahkan merendahkan orang lain. Dan yang kedelapan, mendapatkan pahala dan tentunya insya Allah terhindar dari siksa neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar kita hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah untuk anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.